Assalamualaikum teman-teman. Halo, bertemu lagi bersama aku di podcast. Di sini ada PR komunikasi yang punya arah. Tentunya kalian bakalan ditemanin aku selama beberapa waktu ke depan. Jangan lupa ya, nama aku Kahla Amalika. Dan di sini kali ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget jadi perdebatan, yang dimana sesuai dengan nama podcast kita di sini ada PR. Tentunya kita fokus di dunia seputar PR perusahaan, di suatu perusahaan. Nih, kan di era sekarang nih banyak yang anggap public relation itu cuma soal ngomong atau menjadi juru bicara kalau ada masalah doang. Sedangkan peran public relation di dunia perusahaan ini masih penting gak sih di era digital? Nah, itu yang bakalan kita tanyain kepada narasumber kita yang kece-kece banget, yang tentunya pasti bisa ngejawab kerisauan kita di era digital ini. Nah, hari ini kita bakal bahas dan lurusin itu semua bareng-bareng ya. Tetap setia dengerin kami. Dan hari ini aku ditemenin tadi yang sempat aku bahas, narasumber yang kece-kece yang akan berbagi sudut pandang nih sebagai public relation di suatu perusahaan. Mungkin kita langsung aja nggak sih, jangan lama-lama. Kita panggilkan narasumber kece-kece kita. Ada Kak Wulan Cahya Indika dan juga Kak Amesa Habibah. Halo. Apa kabar nih? Apa kabar? Salam kenal, aku Kahla ya. Salam kenal. Hari ini pagi ini udah kayak ceria-ceria banget kayaknya. Udah siap harus banget kan. Kita seorang PR tuh garda terdepan ya, jadi harus semangat. Dari semangat. Ini juga look juga udah cantik-cantik banget. Apalagi di pagi yang ceria ini, yang cerah ini, tentunya udah gak sabar banget gak sih kakak-kakak ini buat ngejawab kerisauan teman-teman. Gak sabar banget pengen jawab. Khususnya mungkin apa buat apa ya? Buat siapa ya? Buat pemirsa yang nantinya tertarik dengan PR atau siapapun itu yang mungkin mahasiswa yang saat ini anak ilmu komunikasi yang mendalami public relation, pastinya punya kerisauan tersendiri nggak sih? Kayak misalkan aku kuliah di ilmu komunikasi khususnya di public relation, masih ini nggak ya, kedepannya masih bagus nggak ya, masih menjanjikan apa tidak. Nah, lalu mungkin kita langsung aja. Oke. Kita langsung aja teman-teman, kita kasih pertanyaan langsung aja. Mungkin ini boleh siapa, kayaknya Kak Wulan dulu deh untuk menjawab pertanyaan ini ya. Kita langsung aja kasih pertanyaan yang pertama. Kita nggak suruh kenalan ya? Oh iya, ya ampun, sorry banget. Karena terlalu bersemangat buat tahu jawaban dari kakak-kakak ini sampai aku lupa buat memperkenalkan diri kakak-kakak yang cantik ini. Silakan mungkin Kak Wulan dan Amesa untuk memperkenalkan dirinya. Mohon maaf ya. Iya. Kan takutnya kalau nggak kenalan siapa nih? Pastikan mungkin masih baru ya. Betul. Oke, halo Kahla, salam kenal Kahla dan teman-teman semuanya yang lagi dengerin ini. Perkenalkan, aku Wulan, nama panjangnya Wulan Cahya Indika Azahra. Kalian boleh panggil aku Wulan atau Ahya juga boleh, gak apa-apa. Di sini aku tuh berperan di perusahaan untuk sebuah PR ya tentunya, di sebuah perusahaan. Terus fokus tugasku tuh lebih ke bagaimana sih membangun citra atau kepercayaan publik dan gimana cara aku menjaga reputasi perusahaan, terutama di tengah arus informasi digital yang sangat cepat mengalirnya ya, bahkan ada berita hoax tentang perusahaan kita. Betul. Nah, gimana nih kita cara mengatasinya dan tetap menjaga reputasi perusahaan aku dan perusahaan yang sedang aku tempatin itu. Wah, keren banget. Tentunya Kak Wulan ini mungkin di suatu perusahaannya udah menjadi kebanggaan sebagai PR ya. Amin ya. Amin. Semoga di sini naik gajinya. Amin. Apalagi ya, udah ada di podcast kita, tentunya bakalan makin rame, insya Allah karirnya makin bagus gitu loh. Iya. Nih boleh nih kakak cantik satu ini, siapa nih? Oke. Halo semuanya, aku Amesa Habibah. Aku biasa dipanggil Amesa. Aku juga di sini menjadi PR di salah satu perusahaan ya, tapi fokus aku itu lebih ke PR di era digital saat ini. Karena kan PR itu juga termasuk cara bagaimana membangun kepercayaan para publik lewat media sosial dan juga media digital di era digital saat ini. Wah, menarik banget. Apalagi nih fokusnya di era digital seperti ya yang sempat aku bilang tadi di awal, kalau kita bakalan mungkin fokusnya kepada pakar-pakar dan katanya saingan nih sama influencer. Wah. Oke, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri. Sama-sama. Nih, mungkin aku mau langsung ke pertanyaan
pertama nih, mau Boleh. langsung pertanyaan pertama. Nah, menurut kalian kan tadi PR tuh bakalan jauh lebih luas ya. Kalau ngomongin PR nih, banyak banget orang masih mikir PR itu cuman humas yang cuman ya tentu aja PR tuh humas, sama aja ya. Nah, katanya humas tuh cuman ngomong doang kalau ada masalah dan bahkan sebagai juru bicara perusahaan dan tugasnya tuh cuma sampai kayak gitu. Nah, menurut Kak Ulan nih, PR tuh sebenarnya apa sih, Kak? Boleh nih kasih tahu para pendengar Oke, kita ini. Aku sih nggak setuju ya sama statement tadi. Kamu setuju nggak sebagai PR? Tentunya ya. enggak ya. Aku juga sebagai host merasa itu tuh tidak. Oke, jadi menurut aku PR itu jauh lebih dari sekedar berbicara di publik aja atau sebagai membangun citra aja gitu. Seperti orang-orang di luar sana yang mengatakan PR mah cuma ngomong doang, PR mah cuma ini. Sebenarnya PR tuh berperan penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan publiknya atau antara perusahaan dan orang terkait gitu. Mulai dari cara kita membentuk citranya, cara kita menjaga kepercayaan. Soalnya membangun kepercayaan itu harus dimulai dari nol lagi ketika kita perusahaan terjadi masalah, betul nggak? Betul banget. Oke, jadi kita tuh harus mulai dari nol lagi untuk membangun kepercayaan. Maka dari itu, kepercayaan itu harus dijaga benar-benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan gimana sih caranya kita juga sampai mengelola persepsi publik secara strategis nih. Jadi gimana ya caranya biar strategis? Hal apa yang harus ada gitu? Gebrakan apa ya yang baru gitu. Jadi enggak sekedar ngomong doang sebagai juru bicara doang kalau ada masalah itu enggak ya. Gak setuju banget Gak setuju dengan banget. statement itu Oke. sih. Oke. Wah, baru mulai aja ini udah keren banget Udah nih. panas ya sama Udah panas. Pertanyaan pertama udah kayak ternyata dari cuman apa sih itu PR aja udah bisa. Wah, keren banget. Nah, berarti masalahnya di sini tuh PR bukan kalau ada masalah aja kan? Enggak sih, enggak. Enggak ya. Berarti PR itu kalau mulai dari harusnya adanya ya sebagai sebelum PR itu sebagai di suatu perusahaan, mohon maaf nih ya, aku kayak masih belepotan karena masih baru ini ya. Mungkin baru kalau misalkan PR itu berarti tadi katanya bukan pas ada masalah, tapi justru sebelum masalahnya muncul gak sih? Betul. Nah, jadi kita harus benahin dulu nih hal apa yang akan terjadi. Oke. Dari tadi yang strategi ya. Ya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Amesa nih di era digital sekarang, peran PR di perusahaan itu masih penting gak sih? Kalau menurut aku di era digital ini kan pastinya sangat penting banget ya. Yes. Karena di era digital ini penyebaran informasi pastinya tersebar sangat cepat. Betul. Dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Asik. Jadi PR punya peran penting dan juga peran yang sangat besar untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Pesan yang nyampai, itu sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Jadi tidak adanya miskomunikasi lah gitu. Jadi PR itu bukan soal viral aja ya. Betul. Berarti ya, tapi bukan soal viral. Kepercayaan publik panjang. Benar. Sih. Jadi enggak menuntut biar harus citra viral. Ini gak sih, biar citra perusahaan juga tetap terjaga dengan baik, Betul. bahkan bisa lebih bagus. Iya. Oke. Nah, berarti ini nih yang sering jadi perdebatan. Banyak yang bilang sekarang PR katanya kalah saing nih sama influencer kita, apalagi di zaman sekarang. Wah, TikTok, Instagram banyak memunculkan influencer nih. Jadi banyak yang bilang sekarang PR kalah saing sama influencer. Menurut kalian nih gimana? Mungkin Kak Wulan terlebih dahulu, silakan. Perasaan aku terus ya kamu gak pernah bertawa nih. Oke. Jadi itu mah sebenarnya sudut pandang ya, kembali ke sudut pandang. Tapi dalam dunia PR dan influencer itu berbeda perannya atau tetap berbeda gak bisa disamaratakan. Iya, PR tugasnya apa, influencer pasti punya tugas masing-masing kayak gitu. Jadi berbeda peran. Terus juga influencer itu fokus ke personal branding dan engagement gak sih? Betul. Terus kalau PR itu fokus ke strategi komunikasinya dan strategi reputasi perusahaannya. Contoh, strategi komunikasi tentang marketing seperti apa? Terus strategi untuk reputasi perusahaan nanti seperti apa? Nah, kalau influencer kan itu kan sesuai arahan sama PR juga harusnya. Ya, contoh influencer, kamu tuh harus gini-gini ya nanti pemasarannya. Itu juga peran PR gitu di balik influencer itu atau peran ownernya kayak gitu. Terus juga influencer itu bisa digunakan sebagai alat aja sih. Tapi untuk arah komunikasinya tetap diatur oleh PR seperti yang tadi saya bilang kayak gitu. Menurut aku kayak gitu. Berarti nih
PR tuh nggak bisa, influencer tuh nggak bisa jadi saingan PR kan? Enggak sih pastinya. Kalau menurut saya seperti apa yang tadi Kak Wulan bicarakan ya, jadi influencer itu malah sebagai media. Jadi PR dan influencer itu justru bisa bekerja sama loh. Iya, betul. Begitu. Wow, keren banget. Jadi Iya, influencer sebagai media penyampaian pesannya biar makin betul, diterima sama alatnya. audiens ya. Benar. Jadi PR yang menyampaikan pesannya lewat influencer Nah, begitu. Justru teman-teman bisa jadi mereka tuh saling bekerja sama. Benar. Oke, untuk biar apa? Biar jangkauannya lebih luas dan si perusahaan ini tuh biar bisa lebih dikenal dan citranya yang tadi bisa makin bagus. Betul. Oke. Jadi jangan ada lagi ya statement kalau humas atau PR tuh saingan sama influencer. Betul. Nanti kita berantem Iya. viral. Iya, enggak banget Nanti tuh. kita yang Sampai. viral Iya, ya. betul. Jangan Jangan sampai ya. ya. Jangan Jangan dong. sampai. Apalagi nih buat adik-adik mungkin ya, kayak kalau ngundang suatu pakar atau mungkin sekaligus influencer, itu tuh nggak bisa disamaratakan ya teman-teman, seperti itu. Mungkin lebih saling menghargai aja, harus disesuaikan lah. Oke. Nah, mungkin kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari nih, sebenarnya PR ini tuh bisa dimulai dari diri kita sendiri nggak sih? Sekarang dia gak sih yang jawab? Iya. Boleh. Kak Mesa nih, Duluan nih. Kak Oke. Mesa. Kalau menurut aku sih bisa banget ya kalau misalkan untuk ada di diri sendiri untuk kehidupan sehari-hari, karena contohnya seperti cara kita berbicara, cara kita bersikap di media sosial saat ini, dan juga cara kita untuk menyampaikan pendapat. Betul. Gitu. Itu adalah salah satu cara untuk membentuk citra diri kita sendiri begitu. Oke, baik. Berarti mungkin kita bisa jadi juga sebagai PR untuk diri kita sendiri nggak sih? Kak? Betul. Ya. Gimana nih kalau nih? Dan menurut aku sih ya setuju ya sama Wes tentunya. Karena apalagi aku tentang meningkatkan citra ya. Oke. Kita kembali lagi ke personal branding diri sendiri tentunya. Personal branding dulu. Terus gimana etika komunikasi aku sebagai PR dan teman-teman sebagai PR kayak gitu. Dan gimana sih sikap konsistensi. Takut salah ngomong. Konsistensi sikap di bagian dari PR itu sendiri. Makanya PR tuh harus tetap relevan sampai sekarang nih. Bahkan harus makin dekat ya sama kehidupan sehari-hari kita. Dan buat kalian yang memiliki cita-cita sebagai PR, coba dimulai dari diri kalian sendiri, cara komunikasinya, cara kalian Bersikap di media sosial yang sudah tadi saya bilang. betul kayak gitu. Personal branding itu penting kan? Betul. Tuh, teman-teman yang setia mendengarkan, katanya personal branding itu penting dan jangan takut karena ini tentunya masih relevan sampai beberapa tahun ke depan, mungkin bisa selamanya karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita dan diri sendiri. Nah, betul sekali. Nah, kalau misalkan di era digital, tantangan terbesar dari PR itu apa sih? Tantangan. Tantangan untuk sekarang ya, zaman sekarang ya. Untuk menurut aku, yang aku rasakan ya, untuk tantangan sekarang tuh paling kecepatan informasi sih. Ya, betul. Gimana informasi itu cepat banget menyebar secara luas. Betul. Dan kita nih PR itu dituntut untuk cepat ya tentunya. Tapi juga harus akurat nih. Ya, kita cepat tapi harus akurat dan harus bertanggung jawab apa yang udah kita sampaikan kayak gitu. Karena takut banget gak sih kalau misalkan yang walaupun cepet-cepetan nih tapi salah informasi. Nanti kemana-mana. Jangan kayak artis-artis yang lagi ini lah. Tapi bener ya, informasi zaman sekarang tuh cepet banget. Beneran cepet banget. Nah, cepet banget. Itu salah satunya yang harus saya jaga. Jadi itu tantangan dari diri saya sendiri, yaitu menjaga kepercayaan publik begitu. Karena yang tadi sudah dibilang kan informasi menyebar dengan cepat ya. Iya, jadi kan kita tidak tahu itu cepat tapi salah gitu kan. Nah, jadi karena sekali aja salah menyampaikan pesan kan pastinya kehilangan kepercayaan dari masyarakat luas kan pastinya. Iya, begitu. Apalagi kalau udah menyebar informasi yang salah, itu sulit ya untuk diperbaiki, sulit banget tahu kalau di dunia PR tuh. Jadi harus benar-benar apa yang kita ucapkan tuh harus tertata sebelumnya dan harus konfirmasi ke semua orang kayak gitu biar nggak salah informasi. Harus cepat dan tepat. Nah, itu kuncinya ya teman-teman. Cepat dan tepat. PR cepat dan tepat, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
Hai, masih bersama kita nih. Di sini ada PR, komunikasi yang punya arah. Tepuk tangannya dong. Bahas apa lagi ini? Nih, Apa lagi, kita masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masih khususnya aku. Penasaran banget Sebenarnya aku juga penasaran banget sih, bukan cuma teman-teman pendengar ya. Nah, tadi kan kita udah bahas peran PR nih. Secara umum lah ya, masih yang kayak basic-basic tapi udah daging banget, udah panas banget. Secara umum aja banyak ya. Bagi aku. Oke, bagi aku. Nah, sekarang aku pengen bahas soal nilai dan etika karena tentunya orang PR tuh harus yang tadi mungkin di belakang layar kita ngebahas kalau PR tuh harus punya kayak punya nilai dan etika. Nah, kita menurut Kak Wulan dan Kak Mesa, mungkin aku pengen lebih tahu sudut pandang yang mungkin tadi sempat kita bahas di belakang layar nih. Menurut kalian seberapa penting etika dalam kerja PR di suatu perusahaan nih? Oke, Boleh sebelum nih. masuk ke materi etikanya nih, aku mau cerita sedikit. Tadi kan aku ketemu sama Ames ya. Oke. Terus etikanya udah PR banget Wis. ya, aku lihat-lihat nih. Jadi cara Karena menyampaikannya. kita baru pertama kali ketemu Iya. ini juga. Oh, baru pertama. Betul. Gini aja padahal aku juga tahu. Terus aku salaman sama dia, terus cara dia menyapa, cara dia menyampaikan dan memperkenalkan perusahaan mana yang sedang ditempati sama dia. Wah, ini PR banget sih. Kayaknya emang dulu kuliahnya nggak bolos ya tentang etika Betul, PR ya. Tuh, siapa kayaknya. nih yang sekarang kuliahnya suka bolos? Oke, Jangan bolos-bolos. etika. Etika tuh tentunya sangat penting ya, semua orang juga tahu, semua orang juga harus memiliki etika, bukan cuma Oke. PR aja. Jadi etika itu sangat penting. PR tuh bukan cuma soal menyampaikan pesan yang menarik aja, tapi juga harus memastikan pesan itu tuh jujur atau enggak sih, atau ini bohong atau enggak sih, dan ini layak nggak ya dikonsumsi sama publik atau enggak sih. Jadi intinya PR tuh harus jujur dan tidak menyesatkan gitu, menyesatkan publik. Contoh, produk kita launching produk ini tuh baik atau enggak sih, atau ini layak nggak sih dikonsumsi sama anak di bawah umur atau enggak, kayak gitu. Itu kan juga kebohongan ya. Kalau kita tidak ngomong sesuai fakta, takutnya itu menyesatkan pelanggan atau klien kita. Dan bisa jadi masalah ya. Betul. Terus jadi kalau PR itu harus jangan mengabaikan etika ya, dan juga kita tuh harus meningkatkan kepercayaan publik. Itu harus benar-benar dijaga lah kayak gitu intinya. Jadi etika itu sangat penting. Etika tuh penting banget. Berarti nggak cuman bikin citra aja nih buat suatu perusahaan. Berarti PR itu nggak boleh nih asal bikin citra yang bagus doang. Menurut Kak Wulan gimana nih? Menurut aku lagi. Iya, kamu dulu lagi deh. Soalnya masih nyambung nih sama pertanyaan tadi. Oke. Jadi betul ya. Terus citra juga dibangun itu harus sesuai sama kenyataan. Untuk kenyataan perusahaan yang tadi aku bilang tuh seperti apa ya, harus A ya A gitu ya. Harus jujur kuncinya. Harus jujur. Terus juga PR itu tugasnya itu menjembatani perusahaan sama publik, bukan menutupi kebenaran. Atau kalau kita dikasih amanah untuk menjembatani, berarti informasi yang kita sampaikan gak boleh ditambah-tambahin dong. Iya benar, betul. Jadi harus tambahin dan dikurang-kurangin. Jadi harus sesuai jembatan yang disampaikan sama atasan Oke. ke publik kayak gitu. Jadi jangan sampai menutupi kebenaran yang ada kayak gitu sih. Keren banget ternyata ya. Ya kalau ngomong ke pakarnya Maya nggak usah dipertanyakan lagi sebenarnya ya. Tapi udah ahli betul. Dan nggak bisa sembarangan ya, menjadi PR tuh sulit gak sih Kak? Sulit ya, sulit. Nah mungkin kalau dari sisi digital nih, Kak Mesa, sekarang banyak brand yang kejar viral. Sebenarnya menurut Kak Mesa viral itu penting gak sih buat PR? Kalau dari sudut pandang PR, viral itu sebenarnya bonus aja sih, bonus. Jadi tapi viral itu bukan tujuan utama dari PR itu sendiri, gitu kan? Karena kalau cuman pengen viral, tapi pesan yang disampaikan tidak sesuai, jadi dampaknya itu justru akan memperburuk citra perusahaan, begitu. Dan kembali lagi ya, kalau kayak gitu berarti nanti endingnya PR tuh berarti tetap fokus ke keberlanjutan reputasi perusahaan yang kita sedang jalani sekarang gitu ya. Berarti bukan sekedar ramai sesaat aja ya. Oke, berarti kan PR tuh harus mikir jangka panjang gak sih? Betul sih. Itu mah poin utama PR ya. Oke.
berarti investasi kepercayaan, bukan Betul. konten instan ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin krisis nih, tentunya dalam suatu perusahaan pasti ada krisis ya, krisis perusahaan. Nah, peran PR biasanya baru kelihatan banget, yang dianggapnya tuh pasti ya, kalau lagi ada masalah nih baru diungkit-ungkit atau baru dibesar-besarkan, sedangkan yang citra-citranya yang baik-baiknya Iya. belum tentu, atau bahkan kita udah punya citra bagus dan bikin satu kelas kesalahan bisa jadi fatal banget. Betul. Dan itu yang diingat sama publik ya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin krisis nih, menurut Kawulan lagi, apa yang harus dilakukan PR nih ketika perusahaan sedang mengalami suatu krisis atau mungkin ada masalah lah? Oke. Kita sebagai PR tuh harus jadi pendengar yang baik sih. Oke. Pendengar yang baik. Jadi PR tuh harus Mau buat jadi internal ataupun eksternal juga ya? semuanya ya. Jadi PR tuh harus jadi penenang situasi juga, Oke. pendengar yang baik juga, dan kita tuh harus kalau ada masalah kita tuh harus bikin plan klarifikasi apa nih yang harus kita adakan atau yang harus kita bikin gitu. Iya. Mulai dari mengklarifikasi informasinya, Lewat juga konferensi Iya, pers mungkin ya bisa biasanya. jadi, bisa jadi. Terus tentunya menyampaikan fakta lagi Fakta gitu lagi. ya, fakta yang jelas, dan menjaga komunikasi tetap terbuka dan dua Oke. arah. Kita juga menerima kritikan ya sebagai PR atau untuk keberlangsungan dan untuk keamanan perusahaan kita. Dan yang paling penting, PR juga harus tetap hati-hati Betul. untuk setiap hal yang akan kita lakukan Oke. dan akan kita buat kayak gitu. Harus hati-hati sebagai PR ya. Seperti yang tadi itu cepat tapi harus tepat. Diingat ya teman-teman pendengar. Berarti salah ngomong sedikit aja kan bisa fatal ya. Betul. Iya. Kalau dari sudut pandang mahasiswa nih atau fresh graduate Betul. yang tentunya tadi ada anak ilmu komunikasi yang mendalami PR nih. Skill apa sih yang menurut kakak-kakak ini penting banget buat calon PR sekarang? Nah, sekarang giliran teh lagi Kak Teh aja Amesa, nggak apa-apa. gak apa-apa. Orang Sunda nih. Iya, orang Sunda. Aku juga orang Sunda. Aku enggak. Nah, beda sendiri ya kakak ini, tapi nggak apa-apa. Jadi kita bisa melihat mungkin sudut pandang dari cara bicaranya, tentunya karena Indonesia ini banyak banget budaya, bahasa dan lain-lain, itulah pokoknya. Tunggal Ika ya. Tunggal Ika. Oke, boleh dijawab Kak Mesa? Menurut aku sih yang paling penting itu beradaptasi ya, kemampuan untuk beradaptasi, karena Oke. media kan pada saat ini terus berkembang ya pastinya. Jadi PR harus bisa belajar cepat dan juga paham tentang teknologi, tetapi tetap punya dasar komunikasi yang kuat pastinya. Keren banget. Nah, kalau komunikasi, Kak mau menambahkan? Mau menambahkan gak sih? Tambahin Ya aja. boleh Oke. ya. Karena aku fresh graduate bisa dibilang enggak juga sih, lulusan ilmu komunikasi ini khususnya jurusan public relation. Jadi kita tuh sebagai PR dulu tuh kita diajarin sama dosen aku bahwa kalau kita jadi PR kita tuh harus kemampuan berpikir kritis dan krisis, mencari Wow. informasi gitu. Dan PR juga harus bisa membaca situasi nih, jadi harus peka nih, terus juga menganalisis audiens dan juga menentukan pesan yang tepat. Tentunya di balik itu kita harus mempunyai komunikasi yang baik dulu ya. Yes, benar Terus banget. etika kita juga harus yang baik dulu. Terus bonusnya katanya PR tuh berpenampilan menarik gitu ya. Berpenampilan Mungkin menarik. bisa menjadi patokan adik-adik di sana yang akan menjadi PR. Oke. Karena mungkin biar lebih dihargain dan Betul. mungkin emang harus seperti itu karena mungkin teman seperti yang kita lihat ini di sini Kak Amesa dan Kak Wula juga sudah sangat datang ke sini niat banget. Terima kasih ya Sama-sama. sudah mau ini. Ya paling harus ada ini ya. Itu di belakang aja, di belakang nggak sih? Oke. Oke. Nah, kalau komunikasi internal di perusahaan, peran PR nih masuk juga enggak? Oh, masuk banget kalau Masuk. itu. Banget. Masuk. Jadi PR tuh nggak cuma komunikasi keluar aja ya atau ke eksternal aja. Jadi kita juga harus berkomunikasi di internalnya atau juga di dalam perusahaan itu sendiri. Terus kalau ngomongin komunikasi nih, kalau komunikasi internal yang nggak sehat, kita perusahaan keluar juga bisa berdampak atau ada kecurigaan dari orang luar tentang perusahaan kita kalau internal kita juga kurang baik Iya, kayak betul. gitu, tentang contohnya tentang karyawan kita atau tentang orang-orang yang ada di internal nggak baik, itu pasti mencurigai untuk bisa menjadi kasus kayak Iya, gitu. betul. Bakalan kecium juga Iya. lama-kelamaan ya. Karena kan karyawan itu termasuk publik tapi di internal Iya, perusahaan betul. Iya, itu benar, sendiri. benar banget. Jadi cara kita
cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para karyawannya itu mencerminkan nilai perusahaan itu sendiri. Oke. Berarti tadi bukan cuman berpikir kritis tapi juga berpikir krisis. Krisis. Oke. Jangan sampai krisis informasi. Betul. Jangan bosan kalau sama anak public relation mah sama kata fakta, akurat, berpenampilan baik, komunikasi baik, jangan Betul. pernah bosan. Seperti tadi kata Kak Wulan, public relation itu peka ya. Peka itu. Jadi bukan cuma ke doi, tapi kita harus peka kepada publik, kepada internal maupun eksternal Betul. kita. Oh, keren banget, tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Halo, kembali lagi bersama kami, masih di sini ada PR, komunikasi yang punya arah. Sekarang mungkin dari sekarang nih ya, tadi kan udah diberi pertanyaan-pertanyaan yang wah banget, Yang berat ya. mungkin Berat kayak banget. udah capek gitu lah, tapi ini juga masih bakalan bikin menguras, menguras apa isi dari aja kakak-kakak, boleh. otak dari kakak-kakak ini. Suara Nah, aja boleh nggak sih? janganlah. Sudah please, menyerah please, saya. please. Sabar. Satu segmen lagi, Yang satu segmen lagi. simpel pertanyaannya. Yang simple. Simple. Oke, that's simple nih. Oke, sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah, di sini games segmen mohon maaf nih ya, aku juga grogi. Di sini kita masuk ke segmen games mitos atau fakta, yang dimana nanti aku bakal bacain pernyataan, kalian jawab mitos atau fakta. Boleh. Mungkin buat ada tambahannya biar gak kosong-kosong banget, aku punya sesuatu nih dari tim kita. Silakan Kak, bawa. Wow. Ada apa nih? Ada apa? Boleh kasih lihat dulu ke kamera. Mungkin para pendengar juga dan para pemirsa masih. Oke. Nanti ngerti kan cara mainnya? Ngerti lah. Orang-orang PR ini pasti cerdas banget gak sih? Nah, jadi aku seperti yang aku bilang tadi, aku bakal bacain pernyataan, kalian jawab mitos atau fakta. Kertasnya mungkin diangkat. Mau gimana nih ngangkatnya? Gimana nih? Sepelenger mungkin. Boleh ke atas banget. Enggak, segini aja nggak sih? Gini. Oke. Ini udah ada tim yang ngatur ya. Oke, di belakang layar ada tim-tim kita yang keren. Yang tadi ngambil kertas juga ya. Oke. Kita masuk aja nggak sih? Langsung aja. Siap, udah siap banget nih. Siap. Gak siap sih sebenarnya. Ayo lo. Pulang sih. Oh, ya. Udah lapar gak sih? Lapar. Makasih banyak sekali lagi udah mau nyempetin waktunya. Nih, aku bakal bacain pernyataan yang tadi ya. Mungkin langsung ke pernyataan pertama. PR itu cuma soal komunikasi. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos sih, mitos. Mitos. Oke. Gimana Karena- tuh? Oh, harus dijelasin juga. Jelasin dong. Kan kita Harus menjelaskan bingung juga. jelasin. Tapi kan Aduh. seenggaknya daripada yang tadi tuh kayak yang ini Oke. ada seru-seruannya. Oke, jadi menurut aku mitos ya. Oke. Karena PR itu memang sih menggunakan komunikasi dalam basicnya, tapi Oke. juga melibatkan strategi, Betul. melibatkan riset, Iya benar. melibatkan analisis untuk membangun citra kita gitu. Jadi nggak cuma sekadar komunikasi aja menurut aku. Jadi aku milih mitos. Mitos. Kalau Kak Amesa nih, Aku gimana? juga setuju sih. Aku mitos. Karena PR ini kan bukan cuman ngomong ya tadi, tapi juga menyampaikan pesan dengan tujuan yang jelas kepada publik internal maupun eksternal. Oke. Jadi Wah. kita berdua milih mitos. Kompak juga ini dua PR kita. Oke, yang selanjutnya. Oke, boleh. Yang selanjutnya, sebentar ya. Aku juga kayaknya harus sambil mikir ya. Di era digital ini nih, PR sudah tidak terlalu dibutuhkan katanya. Wah. Wah. 1, 2, 3, mitos atau fakta? Mitos lagi. Mitos lagi. Gimana tuh, Kak? Karena digital tuh alat aja ya, tapi PR tuh yang mengatur strateginya gitu. Oke. Jadi, kita juga nggak bisa tanpa alat juga nggak bisa tanpa PR gitu. Jadi kita suatu hal yang saling berhubungan. Jadi Oke. pasti mitos gitu. Mitos ya, Karena teman-teman. di era digital ini kan PR makin dibutuhkan ya pastinya Pasti. untuk mengontrol arus informasi. Oke, Begitu. yang tadi ya biar enggak jangan asal
ada tapi Betul. enggak ini loh, Iya. enggak apa ya, bikin jadi masalah lah ya. Betul. Oke, yang selanjutnya aja lah ya. Boleh. Katanya influencer bisa menggantikan peran PR yang tadi kita bahas 1, 2, 3 mitos atau fakta. Mitos lagi. Ini kayaknya pertanyaannya mitos semua nih jawabannya. Mitos atau mitos ya. Iya benar, mitos atau atau mitos ya. Oke, mitos ya teman-teman, karena influencer tuh hanya media. Oke. Jadi bukan mengambil keputusan komunikasi seperti kita gitu. Jadi influencer itu, mohon maaf, influencer itu tidak bisa masuk ke dalam perusahaan kita atau internal kita. Jadi Oke. mereka itu bagian dari media eksternal kita gitu. Jadi mitos. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya di segmen 1 ya kalau nggak salah. Saking banyaknya kayaknya udah lupa ya. Iya. Banyak Jadi pertanyaan. influencer itu sebagai media dari PR itu sendiri. Oke. Jadi nggak mungkin menggantikan lah ya pastinya. Nggak bisa. Karena berdampingan. Berdampingan, Iya, kalau betul. berdampingan oke lah. Betul. Oke. Jadi mitos. Ini nggak ada yang faktanya gitu. Iya. Sebentar nih, sebentar. Atau mau jadi ketahuan dong ini mah. Mungkin kayak bener gak sih? Ini mas opini aja. Oke. Menurut opini kakak-kakak PR ini, apakah benar kalau mau menjadi suatu PR di sebuah perusahaan, seorang PR di sebuah perusahaan harus dari anak lulusan ilmu komunikasi, khususnya yang mendalami PR itu sendiri? Boleh? Mitos atau fakta? 1, 2, Aduh, mikir juga 3. ya Agak lama nih. Ayo boleh agak cepat. Fakta. Oh fakta nih. Sekarang akhirnya fakta. Akhirnya. Fakta nih. Apa nih? Kenapa? Jadi menurut aku, kenapa PR itu emang gak harus ya? Tapi menurut aku dari komunikasi aja itu basic banget buat PR. Oke. Dan aku lulusan ilmu komunikasi khususnya public relation diajarin bagaimana SOP jadi PR yang baik dan kode etik PR yang baik seperti apa dan komunikasi sama klien seperti apa dan sikap kita untuk menghadapi klien dan untuk membangun citra itu kita belajar di ilmu komunikasi. Komunikasi. Gitu. Jadi menurut aku fakta ya. Betul. Untuk PR itu harus dari jurusan ilmu komunikasi. Ya. Oke. Karena saya juga kebetulan ilmu komunikasi ya sama. Itu kan Iya, jadi berarti komunikasi. lulusan ilmu komunikasi itu ya pastinya relevan dan juga sesuai fashion kita waktu kuliah gitu. Oke. Benar Gitu. banget sih. Iya. Oke. Mungkin kayaknya udah aja. Gimana, seru iya, gak? Seru gak? seru banget. Seru banget. Ternyata seru banget. Terima kasih sudah menjawab pernyataan-pernyataan yang mungkin sebenarnya udah kejawab tadi sebelum-sebelumnya, Betul. tapi biar untuk mempertegas, oke? Biar untuk gak tuh nah mungkin dari obrolan hari ini kita bisa simpulkan juga bahwa public relation itu gak cuman ngomong doang. Betul. Komunikasi balik lagi ya, gak cuman ngomong doang. Nggak cuma ngomong. PR gak cuman ada kalau ada masalah baru muncul, Betul. kalau ada krisis baru muncul. Justru sebaliknya muncul justru sebaliknya PR itu ada sebelum masalah muncul. Oke, mungkin yang terakhir nih buat kakak-kakak, sangat menarik ya pembahasan kita hari ini, tapi mungkin kalau kalian boleh kasih satu nih, ada closing statement buat mahasiswa ilmu komunikasi yang pengen jadi PR, apa nih? Closing statement dari aku, kalian yang belum masuk prodi nih, yang masih bingung milih-milih apa dan kalian bingung cita-citanya jadi apa, mungkin kita bisa menjadi plan untuk cita-cita kalian ya ke depannya. Jadi public relation sebuah perusahaan itu insight-nya cukup lumayan ya. Untuk kehidupan sehari-hari, untuk membangun personal branding juga sangat penting. Terus juga kalau kalian suatu saat jadi PR, tolong kasih fakta-faktanya aja. Betul. Jangan sampai kalian tuh berbohong kepada publik, karena itu bukan cuma diri kalian aja yang dirugikan, tapi perusahaan kalian atau instansi yang kalian sedang tempati itu bakal yang menerima dampaknya atau menerima kerugiannya. Terus juga kalian juga harus menjaga etika, kalian harus menjaga komunikasinya sama klien. Kalian juga harus banyak-banyak ngomong. Atau kalau ngomong tuh, kalau PR tuh terkenal dengan smiling voice-nya yang cukup luar biasa. Kayak gitu. Keren banget, ada Dan istilahnya loh ya. Sebelum membangun citra sebuah perusahaan, kita pastinya harus membangun citra diri kita sendiri dulu. Itu yang paling penting. Karena kita harus kenal dulu diri kita sendiri ya, baru bisa mengajak orang lain untuk untuk ya tadi kita mengurus internal eksternal, kita harus punya citra untuk diri kita sendirinya dulu. Personal branding penting banget. Personal branding lagi, jangan bosan-bosan. Tapi jujur ya, public relation itu ternyata seseru itu. Seru banget. Jangan menyesal. Yang lagi kuliah tetap semangat. Kalian kalau mau cari kerjaan yang menghibur dan menantang juga public relations. Betul. Banyak proyekan-proyekan yang seru banget. Seru banget.
Aku juga dulu kuliah proyekannya banyak Iya. banget. Banyak banget. Tapi seru kan? Seru. Dan bermanfaat ya untuk Betul, kehidupan pastinya. kita. Apalagi kalau teman satu kelompoknya juga bisa diajak kerjasama dengan Betul, baik. itu sih Oke, intinya. oke, mungkin sayang sekali sudah di penghujung nih Enggak sayang podcast sekali sih. kita. Yes. Aku deh yang sayang deh, Oh oke my sendiri. God. Oke, mungkin terima kasih buat Kak Wulan dan Kak Amesa nih yang Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya berbagi cerita, berbagi pengalaman, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang mendalami PR tadi. Nah, seperti semoga semoga podcast ini bisa nambah pemahaman kita dalam dunia PR. Amin. Oke. Seperti podcast kita di sini ada PR dan bikin kita lebih sadar dalam berkomunikasi. Saya Kahla, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya yang menarik dan bahkan komunikasi yang punya arah. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.